Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Sukma dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Sahabat penyuluh, seperti yang kita ketahui bahwa hubungan pertemanan di dalam generasi Z saat ini, hubungan pertemanan dengan lawan jenis sudah sangat lumrah, dan bahkan pacaran tersebut dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas Ngurte Pagi dengan tema yaitu pacaran dalam pandangan agama. Nah, pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber ya, bapak-bapak yang sangat-sangat ganteng. Nah, yang pertama yaitu ada Bapak Wahyu Islam SA ya Pak. Bagaimana kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah, becik. Alhamdulillah, nah, baik. Beliau selaku penyuluh agama Islam. Dan yang kedua yaitu ada Bapak Kadek Satria SAG MPDH selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bagaimana kabar Pak Satria? Swastiastu, baik, kabar luar biasa. Sehat selalu Pak. Ya, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pacaran. Ya, seperti yang kita ketahui mungkin generasi kita itu pacaran sudah dianggap hal yang lumrah mungkin Pak ya. Jadi bagaimana mungkin pandangan dari kedua Bapak, dari penyuluh agama Islam dan penyuluh agama Hindu, bagaimana pandangan pacaran yaitu dalam pandangan agama Hindu dan juga agama Islam, seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana memandang pacaran itu dari sudut agama masing-masing Pak. Nah, mungkin dari Pak Wahyu terlebih dahulu bisa memaparkan bagaimana seperti itu Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memaparkan dalam kajian konteks tentang temanya bagus sekali nih, pacaran. Nah, sedikit memandang dari kami sendiri di Islam. Dalam Islam itu pacaran, istilah pacaran itu tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Untuk ada yang namanya khitbah, langsung bertunangan. Kenapa seperti itu? Nah, kami ada landasan di dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta. Janganlah kamu mendekati zina, mendekati saja itu tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Nah, maka jelas juga ada di dasar di salah satu surat dalam Al-Quran, min kulli syai'in khalaqnahu zawjaini. Setiap sesuatu itu pasti ada pasangannya, siang malam, terus pagi sore kan gitu. Tumbuhan pun ada yang perempuannya, kenapa namanya jantan betinanya kan ada. Juga hewan semua ada berpasang-pasangan. Untuk apa? Untuk di ayat itu dijelaskan la'allakum tazakkarun, agar kamu semakin mengingat yang Maha Kuasa. Nah, dalam perlu digarisbawahi, untuk berpasang-pasangan ini tujuan intinya itu adalah semakin mendekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa. Maka yang jomblo-jomblo ini, ayolah cari pasangan gitu ya. Ayo coba cari pasangan, bukan berarti jangan betah di kejombloannya. Carilah pasangan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu. Nah, konteks pacaran sendiri dalam kami di agama Islam memang betul tidak ada, dan
orang lebih mengenal kalau di kami itu ta'arufan. Ta'aruf ya, saling mengenal. Dan itu pun ada batasan-batasannya dan lain sebagainya. Tentu ini yang akan menjaga kesucian dari masing-masing si calon atau si laki-laki dan perempuan. Jadi ta'aruf ini mencari sekupuk kalau bahasa di kami, kesetaraan. Nah, setara enggak? Kan kalau di kami di Islam itu sendiri kesetaraan menjadi salah satu pandangan untuk mencari calon istri yang nantinya dipakai untuk selamanya kan gitu. Nah, itu sementara ya dari kami. Jadi dalam Islam itu tidak mengenal pacaran, cuma tunangan, seperti ada hubungan mungkin ya yang dijalin agar nantinya tidak menyalahi agama kan seperti itu betul. Pak ya. Jadi itu pandangan dari agama Islam. Dan soalnya mungkin pendapat dari Pak Kadek Satri bagaimana Pak Kadek? Silakan. Sekarang pacaran itu kan menjadi sesuatu ketika media sosial terlalu upgrade tentang hubungan privasi seseorang. Kalau agama Hindu memandang bahwa pacaran itu justru sebaliknya. Jadi itu sesuatu yang penting sebenarnya. Tetapi dalam konteks ini berpacaran yang sehat. Nah, jadi berpacaran yang sehat yang dimaksud adalah pada saat pacaran ini mereka generasi muda kita saling memahami satu sama lain, memahami karakter, memahami perilaku-perilaku yang kemudian apabila dia jadi menikah maka kemudian tidak ada penyesalan kan gitu. Kalau di dalam Rigveda disampaikan begini, sa swayam sama mitram. Jadi apabila dia ingin memperoleh teman hidup lah ya, ingin memperoleh teman hidup yang baik, maka kemudian dia perlu memahami teman-temannya itu. Kalau kita berkaca beberapa teks dalam Hindu yang berkaitan dengan yoga, yang berkaitan dengan brata, yang berkaitan dengan filosofi Hindu, berkaitan dengan spiritual, maka kemudian berpacaran ini pasti ditentang. Karena pada ujung-ujung dari yoga itu keterhubungan laki perempuan itu menjadi tidak boleh karena atas dasar kebebasan, kan itu dulu. Tetapi ada teks yang tertua itu di dalam Hindu yang membahas banyak tentang pacaran. Itu adalah teks karangan dari Warsyayana, itu Kama Sutra. Kama Sutra kan teks Hindu tertua yang membahas tentang seksual. Nah, di sana dinyatakan bahwa apabila seseorang untuk bisa menjadi teman hidup seorang gadis, maka laki-laki itu harus memiliki berbagai keterampilan untuk memikat. Nah, untuk memikat dari lawan jenisnya. Jadi yang terpenting di sini adalah kaum laki yang harus punya keterampilan banyak untuk bisa memikat perempuan. Nah, dalam rangka memikat inilah kemudian ada keterhubungan bahwa berpacaran itu penting menurut pandangan kita. Tetapi berpacaran yang sehat. Kalau kita lihat lagi beberapa teks hanya ketika umur 20 tahun. Kalau di dalam Niti Sastra, umur 20 tahun dia sudah boleh grihasta. Jadi menikah itu umurnya 20 tahun itu dalam pandangan Niti Sastra. Artinya sebelum grihasta kan ada brahmacari. Nah, pada masa brahmacari ini adalah pembelajaran ilmu yang bukan hanya ilmu tentang profesionalnya dia ke depan, tetapi mempelajari ilmu tentang bagaimana mengenal lawan jenis. Persoalannya yang menjadi bablas sekarang adalah mengenalnya terlalu jauh gitu. Jadi kelewat batas. Bahkan sekarang kalau kita lihat arti kata intim itu sebenarnya adalah keterhubungan yang tanpa sekat. Bayangkan sekarang keterhubungan kita memang tanpa sekat di atas media. Jadi di Facebook, di Messenger, kemudian ada di WhatsApp, itu memang tidak ada sekat perbedaan antara dan komunikasi mereka memang privasi. Tidak ada yang tahu. Nah, dalam konteks inilah kemudian persoalan kita adalah perlu menggemakan bagaimana pacaran yang sehat. Bahwa penting berpacaran secara psikologi untuk menyamakan karakter, lalu kemudian untuk maju ke mahligai pernikahan. Tetapi pacaran itu konteksnya adalah menjunjung tinggi etika.
Jadi kalau sekarang, kalau zaman dahulu orang-orang harus belajar megeguritan dulu untuk nyari perempuan. Kemudian melajah nyuling, melajah ngegong, sehingga laki-laki itu menampilkan keterampilannya untuk memikat perempuan lain. Artinya seorang perempuan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Hindu mengajarkan bagaimana pengenalan tentang pacaran itu penting agar supaya nanti nggak salah pilih. Jadi kalau kemudian dia dari sekarang memahami, dari sekarang dia tahu karakter dari lawan jenisnya, maka kemudian begitu lanjut pada jenjang yang lebih lanjut, dia sudah tidak ada persoalan lagi. Itu pun ada beberapa oknum yang terjadi, pacarannya 7 tahun tetapi begitu dia menikah ya bertengkarnya biasa juga gitu. Itu kan normal saja. Cuman pemahaman karakter satu sama lain itu menjadi penting, dan dalam batasan itulah kemudian etika dalam perpacaran itu sangat dipentingkan. Seperti itu Pak Kadek Satria. Jadi pacaran itu mungkin penting untuk kita mengenal satu sama lain kan, seperti itu Pak. Menyamakan mungkin persepsi, bagaimana kita mengenal karakter dari pasangan kita kan. Betul. Betul. Terima kasih untuk tadi bahasan tentang pandangan dari agama. Nah, selanjutnya bagaimana etika hubungan pertemanan jika hubungan tersebut berlawanan jenis gitu Pak. Menurut pandangan agama dari kedua agama ini bagaimana, kan seperti etikanya bagaimana? Mungkin dari Pak Wahyu. Terima kasih. Betul tadi apa namanya dari Pak Kadek juga. Ketika kita di Islam itu ta'aruf, saling mengenalkan, itu juga tentu ada batasannya. Dalam artian etika dalam perkenalan itu pastikan tidak melampaui batas. Betul. Nah, jadi apa namanya, dalam hubungan antara laki dan perempuan itu sesuai dengan syariat agama. Pertama yang tadi ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu sampai mendekati perzinahan, karena dalam salah satu hadis menyebutkan apabila laki-laki dan perempuan berduaan dalam sebuah berdua-dua, maka ketiganya pasti setan yang akan merayu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Tentu ini yang dihindari. Nah, maka etika yang diajarkan di Islam mengenal dengan cara yang baik, tentu dengan kita, bahkan di hadis itu boleh kita melihat perempuan, kan gitu ya, boleh kita melihat perempuan, lihat wajah dan telapak tangannya saja, seperti itu. Jadi dalam artian bagaimana wajah dan telapak tangan ini mewujudkan cerminan dari perilaku dari perempuan itu sendiri. Tentu juga informasi dari keluarganya, orang tuanya dan lain sebagainya. Itu menjadi apa namanya, hal yang perlu dipahami oleh remaja saat ini. Tentu juga di kriteria apa namanya ta'aruf atau yang kita sekarang ini kan trennya pacaran, betul-betul untuk menuju ke mahligai pernikahan, bukan untuk saling memainkan, hanya untuk happy-happyan aja. Nah, itu yang tidak boleh, dan itu yang menjerumuskan, sebagaimana Bapak tadi itu menjerumuskan kepada sesuatu yang negatif. Maka etika yang penting diterapkan itu. Baik, dari Pak Wahyu seperti itu, pasti setiap hubungan harus ada etika, ada batasan yang tidak harus kita lampaui kan, seperti itu. Karena belum menjalin hubungan suami istri kan, seperti itu Pak ya. Mungkin tanggapan dari Pak Kadek Satria bisa menambahkan. Etika yang baik dalam berpacaran itu sesungguhnya adalah pertama ada pengawasan dari orang tua. Jadi orang tua itu harus mengawasi anak-anaknya. Bagaimanapun hebatnya media sosial, tetap dia anak-anak harus mendapatkan pengawasan. Kemudian yang kedua, pengawasan ini meliputi perizinan. Jadi anak-anak kemana harus diketahui juga. Nah, tetapi dari personal anak, laki dan perempuan ini yang juga harus memandang bahwa pacaran itu bukan langkah yang kemudian dia boleh bebas. Jadi pacaran yang sehat itu adalah, bahkan di dalam sastra dinyatakan, dalam Dharma Sastra, apabila ada seorang laki menemui perempuan yang tanpa ikatan, jadi tanpa ikatan, pacaran kan belum ada ikatan. Nah,
maka dia dilarang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan menyentuh tangannya, menyentuh rambutnya, menyentuh pakaiannya, bahkan memandang matanya secara berlebihan itu tidak boleh karena di sana ada kontak. Nah, keintiman itu ada di situ. Nah, dalam rangka mencegah itulah, maka perlu kita pengawasan yang baik, lalu kemudian dari keluarga, lalu kemudian ya pemahaman. Maka penting sekali sekarang ada pemahaman pendidikan pranikah. Jadi seperti apa pendidikan pranikah yang disampaikan bahwa berpacaran yang baik, berpacaran sehat, itu perlu diketengahkan. Nah, yang terakhir kalau di dalam pandangan agama Hindu itu memandang bahwa memang adalah penting berpacaran, tetapi mengenal lebih jauh keterhubungan itu harus dilakukan setelah ada proses pembersihan. Pembersihan itu disebut dengan wiwaha samskara. Jadi ada proses wiwaha. Jadi tidak boleh melakukan hubungan seksual terlebih untuk menghasilkan anak sebelum ada proses wiwaha samskara. Nah, ini yang perlu dikenakan kepada generasi muda bahwa sebelum ada proses upacara pewiwahan, jangan sekali-sekali melakukan hubungan seks, apalagi nanti akan menghasilkan keturunan, karena nanti akan memunculkan penyakit-penyakit dan derita bawaan yang luar biasa, yang tentunya happy pada saat membuat, tetapi unhappy nanti pada saat keberlangsungannya. Terima kasih. Intinya sama itu ya, melarang dari hal-hal yang kita terkait dengan perzinahan, terkait dengan etika, betul, dan lain sebagainya itu. Jadi sama-sama saling yang laki-laki baik, yang perempuannya juga harus baik. Baik. Yang pertanyaan terakhir kita, bagaimana upaya mungkin atau kiat-kiat supaya generasi muda itu menerapkan etika di dalam suatu hubungannya seperti itu? Mungkin dari Bapak, mungkin dari Pak Adek saat ini bagaimana? Yang pertama, knowledge dulu. Jadi knowledge itu sangat penting. Jadi pendidikan pemahaman kepada generasi kita bahwa yang namanya pacaran ini. Lalu kemudian yang boleh pada tahap-tahap pacaran itu ini. Lalu kemudian begitu ada proses wiwaha samskara, upacara pernikahan, baru kemudian boleh melakukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah pengawasan dari orang tua dan juga instansi pendidikan. Jadi pendidikan itu memang harus ketat karena sekarang kan dengan adanya media sosial, TikTok, Instagram seolah-olah generasi muda mendapatkan izin untuk melakukan keintiman, walaupun keintiman itu memang bisa dia lakukan dalam konteks media. Jadi orang di sini dengan orang di Malaysia itu bisa berkomunikasi intim. Ada dengan berbagai privasinya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perlu ada dorongan juga dari pemerintah bahwa bagaimana untuk mengantisipasi, karena sekarang kan kehamilan di bawah umur, kehamilan di luar pernikahan, pernikahan di bawah umur itu sangat marak terjadi, padahal itu kita punya undang-undangnya. Maka ini harus perlu disampaikan kepada generasi muda. Maka pentingnya kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba, kemudian pentingnya kelompok mahasiswa peduli AIDS dan narkoba, yang kemudian di sana membahas bagaimana reproduksi, kapan harus reproduksi itu disalurkan, dan kapan ada pemahaman pembelajaran terkait dengan hal itu. Nah, berpacaran ini sesungguhnya adalah pemahaman untuk memahami bagaimana keterhubungan ini, bagaimana karakter, penyamaan visi misi kehidupan, bukan pada tahap lanjut yaitu buat anak. Nah, sekarang kan kasusnya begitu. Jadi dia nggak belajar mengenal karakter, tapi belajar untuk buat anak. Nah, itu persoalan kita sekarang. Ya, kurang lebih begitu. Mungkin pendapat dari Pak Wahyu sedikit ya, sudah mau closing ini. Sedikit dalam artian gini, betul knowledge-nya dalam artian pahami agama seutuhnya. Orang yang paham dengan agama, misalkan kami di Islam pahami Islam dengan mendalam, Hindu pahami Hindunya dengan mendalam, Buddha dan Kristen, Konghucu pahami dengan mendalam, kejadian seperti ini tidak akan terjadi, karena dia sudah ada rem dan dasar untuk melangkah dengan landasan agama. Kalau agama ini dijadikan inspirasi, oknum-oknum yang akan melakukan keburukan, yang akan melakukan sesuatu yang tidak beretika, dia akan terrem dengan pemahaman mendalamnya di agama. Jadi kuatkan pengetahuannya, baik pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum, untuk
keberlangsungan kebaikan kehidupan kita masing-masing. Itu untuk selanjutnya yang sudah jelas tadi dari Pak Kadek kan banyak sekali, dan itu juga kami sepakat dengan hal itu. Terima kasih. Ya, baik, itu dari pandangan kedua narasumber kita tentang pacaran tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri ngurte pagi hari ini, mungkin sedikit closing statement dari kedua narasumber, mungkin dari Pak Kadek, silakan Pak Kadek. Ya, saya mengajak generasi muda, pertama boleh berpacaran, dalam pandangan agama Hindu diperbolehkan, namun ada batasan-batasan. Berpacaranlah yang sehat, sebab masa depan tidak bisa dipermainkan dalam kurun waktu 1 malam atau 1 jam. Kemudian yang kedua, marilah kita perekat dan budayakan membaca dengan baik, bukan hanya membaca status orang, tetapi juga harus membaca literatur yang baik agar supaya kita bisa menjadi generasi emas 2045 ke depan. Bagaimana generasi emas bisa dihasilkan kalau kemudian kita yang generasi-generasi kita sekarang itu adalah besi-besi karatan? Kan nggak mungkin itu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi besi karatan, marilah kita menjadi logam mulia untuk menghasilkan generasi emas 2045. Berpacaran dengan sehat itu sebagai landasan untuk menuju rumah tangga yang baik. Terima kasih. Mungkin dari saya ya. Closing statement-nya ngambil di Al-Quran ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari keburukan, dari panasnya api neraka. Ini ditafsir keburukan. Maka jaga kehormatan diri kalian. Nah, teman-teman masih muda nih, muda-mudi, jaga kehormatan diri masing-masing, perjuangkan diri kamu dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan yang lebih baik nantinya di hubungan nikah. Sahabat penyuluh, jadi dapat disimpulkan etika pertemanan lawan jenis tetap menjaga batasan etika sesuai dengan ajaran agama dengan menjalin hubungan yang sehat tanpa ada hubungan fisik yang intim sebelum adanya ikatan yang sah berdasarkan agama. Demikian ngurte pagi hari ini, dan saya akhiri dengan salam moderasi. Ngorto Pagi, ngobrol ringan tentang agama.